saja jurusan hukum. Saya berasal dari kelompok Bakti 32 SKM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang maraknya penggunaan pinjaman online atau yang bisa kita sebut dengan pinjol di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui, pinjaman online atau yang biasa disebut dengan pinjol sudah sering kita temui di berbagai daerah. Contohnya di Indonesia. Pinjaman online ini biasanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang membantu masyarakat untuk melakukan peminjaman dalam melakukan sebuah usaha. Lalu, apakah semua orang dapat melakukan pinjaman online? Tentunya tidak ya, karena pinjaman online ini dilakukan oleh seseorang karena dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan yang dibutuhkan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online. Mari kita simak. Biasanya orang-orang yang melakukan pinjaman online bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu kebutuhan mendesak. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang berada dalam situasi di mana mereka memerlukan suatu barang dalam waktu yang dekat, sehingga mereka bisa melakukan pinjaman bahkan dengan pinjaman online ilegal. Yang kedua adalah perilaku konsumtif. Maksudnya di sini adalah tingginya tingkat seseorang untuk memiliki satu barang sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan pinjaman online. Yang ketiga adalah tekanan ekonomi. Hal ini biasa terjadi pada masyarakat yang sering melakukan pinjaman sehingga ketika tidak mampu dalam membayarnya, mereka harus memilih jalan dengan melakukan pinjaman online. Faktor lain yang mempengaruhi adalah tingginya keinginan untuk membeli gadget yang baru, membayar biaya sekolah, dan yang terakhir, literasi pinjol yang rendah. Nah, faktor yang terakhir ini sering terjadi nih di kalangan masyarakat karena masyarakat sering tidak membaca informasi, tapi mereka justru langsung melaksanakan apa yang mereka inginkan. Lalu apa saja sih dampak dari pinjol atau pinjaman online ini? Nah, sebenarnya banyak sih dampaknya, cuman yang sering kita temui di masyarakat sekitar adalah yang pertama, masuk ke dalam blacklist milik OJK. Yang kedua, denda dan bunga yang menumpuk, dan yang sering kita lihat nih dikejar oleh debt collector. Teman-teman nggak mau kan hal tersebut terjadi? Jadi bagaimana sih cara menghindari pinjaman online ini? Ada banyak caranya. Yang pertama yaitu teman-teman bisa cek di web resmi OJK, pastikan apakah perusahaan pinjol tersebut terdaftar sebagai vintage peer-to-peer lending. Yang kedua adalah lihat transparansi bunga, perhatikan secara detail syarat, ketentuan, serta kebijakan penyedia pinjol. Yang ketiga, jangan tergiur dengan ajakan yang memaksa. Lalu pastikan rekam jejak digital. Nah, pastikan perusahaan pinjol tersebut sudah lama dipakai atau sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, cek aplikasi atau situsnya. Nah, pastikan apakah perusahaan tersebut sudah resmi atau tidak. Yang terakhir, gunakan identitas digital agar identitas asli teman-teman tidak dapat mudah dilacak. Namun, bagi teman-teman yang sudah terlibat dalam pinjaman online, masih ada kok solusinya agar teman-teman tidak terus-menerus melakukan pinjaman online. Yang pertama, yaitu teman-teman bisa mengurangi perilaku konsumtif. Apabila barang tersebut tidak penting untuk dibeli, sebaiknya jangan dibeli. Yang kedua, teman-teman bisa berhenti untuk melaksanakan pinjaman. Misal, teman-teman sedang ditimpa dengan denda atau bunga yang menumpuk. Nah, teman-teman bisa mencari alternatif lain agar tidak terlibat dalam pinjaman online lagi. Selanjutnya, bagi teman-teman yang melakukan pinjaman online untuk biaya sekolah, teman-teman bisa mencari alternatif lain seperti mencari beasiswa atau mencari tunjangan pendidikan lainnya. Harapan saya, semoga teman-teman dapat terhindar dari pinjaman online atau pinjaman lain yang berdampak pada denda atau bunga yang menumpuk. Mungkin sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.